Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Husnul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu materi hukum Islam, yaitu latar belakang kenapa hukum Islam masuk dalam kurikulum prodi PPKN FKIP Unsri. Silahkan ditonton, disimak, di subscribe dan di like. Alasan kenapa hukum Islam itu dimasukkan dalam kurikulum ada 5 dalam hal ini. Silahkan kalau nanti ada ketemu penambahan latar belakang lain, silahkan kita sampaikan, karena sumber belajar bukan hanya materi ibu saja. Jadi 5 alasan yang sudah ibu rangkum ini. Alasan yang pertama adalah alasan sejarah. Hukum Islam itu sudah dipelajari sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi di sekolah-sekolah tinggi, dalam hal ini terkhusus itu sekolah tinggi hukum, itu sudah mempelajari hukum Islam. Diajarkan hukum Islam di sekolah-sekolahan tersebut. Saat itu dinamakan Muhammaden Recht. Walaupun sebenarnya istilah itu tidaklah tepat. Karena apa? Karena hukum Islam sebenarnya bukan miliknya Muhammad sebagai pembawa, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diturunkan, diwahyukan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sebagai pembawa. Jadi tidak tepat kalau hukum Islam itu dinamakan hukumnya Muhammad. Tidak tepat. Muhammaden Recht, tidak tepat. Terus berikut alasan yang kedua, kita sudah mengetahui bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizenship. Salah satu ciri warga negara yang baik adalah mengenal hukum yang berlaku di negaranya, melek hukum minimal. Walaupun kita bukan sebagai praktisi hukum, tapi minimal melek hukum. Oleh karena itu kita sebagai calon-calon guru PPKN harus melek terlebih dahulu terhadap hukum. Dalam hal ini salah satunya adalah hukum Islam, agar kita bisa mengajarkan kepada peserta didik kita menginternalisasikan hukum Islam dalam materi-materi pendidikan kewarganegaraan baik di SMP maupun di SMA. Itu alasan pertama, alasan sejarahnya. Selanjutnya yang kedua, alasan penduduk. Kenapa sih hukum Islam itu masuk dalam kurikulum prodi PPKN? Karena alasan penduduknya. Penduduk Indonesia sampai saat ini itu mayoritas beragama Islam. Namanya mayoritas, mau tidak mau, sebagian besar penduduk Indonesia itu memiliki nilai dan taat terhadap nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, ya kita mau baik orang Islam, dalam hal ini mahasiswa PPKN baik Islam maupun non Islam, ya hendaknya mempelajari bagaimana hukum Islam sebagai hukum yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Yang kedua, sejak dahulu itu para pegawai, pejabat pemerintah dan para pemimpin sebelum bekerja, sebelum mengabdi di Indonesia, ya, sebelumnya diberi pengetahuan keislaman, baik mengenai kelembagaannya maupun mengenai hukumnya, ya, mengenai perkembangan hukum Islam dalam masyarakat, itu perlu tahu. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai calon guru PPKN pendidikan kewarganegaraan mempelajari hukum Islam. Selanjutnya, alasan yuridis. Alasan yuridis di sini ada secara normatif dan secara yuridis formal.
Ada yang formatif dan normatif. Secara normatif itu tadi ya, bahwasanya masyarakat kita itu mayoritas Islam. Makanya masyarakat Indonesia itu ada sanksi kemasyarakatannya. Sanksi kemasyarakatannya ya ada norma seperti sholat, zakat, puasa, haji, apa yang berdasarkan nilai-nilai religius kepercayaannya, seperti itu. Kalau sholat itu artinya dia sedang melakukan perbuatan yang baik, kalau tidak sholat sedang melanggar norma-norma. Jadi sanksi kemasyarakatannya pun ada. Kalau tidak puasa nanti akan digunjing, tidak zakat nanti akan dikucilkan. Walaupun sebenarnya norma agama itu norma yang sanksinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau tidak mau secara normatif itu sudah tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Terus yang kedua, secara yuridis formal. Jadi bukan hanya secara normatif saja, secara formatif banyak beberapa peraturan agama Islam yang sudah menjadi hukum positif di negara kita, sudah diundang-undangkan, sudah di PP-kan, menjadi permenkah, menjadi perpukah, menjadi undang-undang, seperti itu. Contohnya undang-undang perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, dan lain-lain. Itu sudah menjadi hukum positif. Oleh karena itu ya kita harus mempelajari bagaimana hukum Islam. Karena banyak di antara hukum-hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif di negara kita, Indonesia. Ini ya contoh-contohnya. Contoh-contoh hukum positif yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pengadilan agama. Jadi pengadilan agama yang menjadi penegak hukum Islam itu sendiri itu sudah sudah didirikan dari tahun 1882 di Pulau Jawa dan Madura terlebih dahulu. Tapi kita sama-sama sudah mengetahui di luar Pulau Jawa dan Madura pun sudah banyak pengadilan agama. Ini undang-undangnya mengenai peradilan agama yang semakin kokoh. Selanjutnya, alasan konstitusional. Alasan konstitusional ini kita sama-sama ketahui di pasal 29 ayat 1 benar-benar jelas di situ menyatakan bahwasanya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ditafsirkan, ini tafsiran dari Hazairin, bahwasanya dalam negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat Islam, kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, kaidah Hindu bagi umat Hindu, dan lain-lain. Jadi tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah Islam, kaidah Nasrani juga, kaidah Hindu, karena kita negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi peraturan-peraturan yang dibawa konstitusional, dalam hal ini kan ini undang-undang dasar. Jadi peraturan di bawahnya secara hierarki itu undang-undang di bawah undang-undang dasar, PP di bawah undang-undang dasar. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, tidak boleh bertentangan dengan konstitusional. Selanjutnya, alasan ilmiah. Ini sebagai bidang ilmu, hukum Islam sudah dipelajari baik oleh orang Islam maupun oleh orientalis. Dia berbagai seminar sudah dilakukan baik sejak dulu zaman Belanda 1932 sampai saat ini. Kajian-kajian mengenai Islam, dialog Islam, debat terbuka itu sering dilakukan.
Jadi bahkan kalau dalam YouTube ini Ibu ini sediakan linknya, nanti silahkan ditonton. Link ditonton pidato dari Zakir Naik ini, terutama nanti lihat di menit ke 15 detik 20, silahkan sampai ke akhir, silahkan diamati apa yang menjadi penyebab perkembangan agama Islam di Eropa, di Amerika dan Eropa itu menjadi sangat cepat, sampai 200% cepatnya, 200 lebih persen percepatan pertumbuhan agama Islam di Eropa. Apa yang menjadi penyebabnya? Silakan diamati. Nanti dijawab dalam Google Form Ibu. Selanjutnya itu tadi ya, terakhir adalah alasan ilmiah. Ini kita mempelajari bagaimana pemahaman Senok Hugronje mengenai hukum Islam yang terus kemudian dikomentari oleh Haji Muhammad Rashidi itu salah, keliru. Ini silahkan dibaca pemahaman Senok Hugronje mengenai hukum Islam. Kata dia, urusan ubudiyah diberi kebebasan dan kemerdekaan yang seluas-luasnya. Urusan muamalah dihormati sambil membuka kesempatan kepada orang-orang Islam untuk berjalan berangsur-angsur ke arah Belanda. Urusan berhubungan dengan politik harus ditolak. Itu yang salah. Terus ada lagi kata Senok Hugronje, kodifikasi hukum Islam adalah bid'ah, jadi nggak bisa dikodifikasi. Padahal kita ijtihad itu merupakan salah satu sumber hukum Islam. Ini pandangan kata Senok Hugronje, urusan berhubungan dengan politik itu harus ditolak. Tidak benar, karena Islam juga mengatur politik, Islam juga mengatur ekonomi, Islam juga mengatur ibadah, akhlak, mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ini di sini dijelaskan bagaimana komentar Rashidi, Haji Muhammad Rashidi terhadap pemikiran Hugronje. Kata beliau, bid'ah yang dikemukakan hanya untuk menghambat hukum Islam di Indonesia, karena tidak semua pembaharuan adalah bid'ah. Menurut Rashidi, yang dimaksud bid'ah adalah pembaharuan dalam hal ibadah. Jadi ibadah baru dikatakan, kalau pembaharuan dalam hal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, itu namanya bid'ah. Nah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa diisi nanti pertanyaan yang ada dalam Google Form. Silahkan like dan subscribe, komen, silahkan jangan lupa. Demikianlah diskusi kita hari ini. Kita akan lanjutkan nanti via WA dan lain-lain nanti. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.